telah sampai pertanyaan kepada kami terkait dengan persoalan Ramadan yang memohonkan solusi dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian kami bacakan pertanyaan dari saudara Gusti. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, kalau kita laki-laki tertidur siang hari, kemudian kita bermimpi basah, apakah puasa kita batal? Baik, kita langsung saja menjawab pertanyaan dimaksudkan. Hal yang membatalkan puasa umumnya terbagi pada dua bagian. Yang pertama adalah sengaja makan, minum, atau berbagai hal yang semakna dengannya yang melahirkan energi yang masuk lewat kerongkongan atau di luar jalur-jalur tertentu yang menghadirkan energi khusus. Dan yang kedua adalah berhubungan terkait dengan syahwat, baik itu hubungan suami istri secara langsung atau barangkali melakukan tindakan-tindakan yang dilarang seperti bermaksiat yang melahirkan syahwat dan sejenisnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW di kitab Siyam, baik riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Ya, Nabi menyampaikan SAW hadis kutsinya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang puasa itu mesti meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya demi aku. Wa ana ajzi bihi, maka yang demikian aku akan berikan pahalanya. Adapun kemudian kalau Anda bermimpi di luar kuasa Anda, tidak pernah Anda rencanakan, maka itu tidak membatalkan puasa. Silahkan Anda bangun, kemudian Anda mandi seperti mandi junub pada umumnya, teruskan puasanya, tunaikan sholatnya, dan insya Allah sah puasa Anda mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Apa yang harus dilakukan jika perempuan sebentar lagi berbuka, ternyata datang masa haidnya? Bagaimana status puasanya? Insya Allah Anda berpuasa luar biasa dari subuh sampai menjelang maghrib, tiba-tiba 5 menit sebelum maghrib kemudian muncul masa haidnya. Maka bagaimana status puasanya? Yang pertama, status puasanya tentunya batal pada saat itu. Ya, jadi tidak terhitung sebagai satu Ramadan, yang satu kali puasa maksudnya yang Anda bisa dapatkan. Tapi berbahagialah Anda, karena pahala Anda sudah didapatkan dengan niat Anda. Innamal a'malu binniyat. Ya, semua amalan bergantung kepada niatnya. Maka apa yang harus Anda lakukan? Pertama, Anda bersabar dengan menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima itu karena itu yang terbaik bagi Anda. Ya, Anda sudah berniat puasa, sudah melakukan kebaikan, maka itu dicatat sebagai pahala yang insya Allah tertuliskan limpahan-limpahan pahalanya. Dan yang kedua, ya ketika sampai pada demikian masanya, maka jangan pernah kecewa, karena yang Allah tetapkan untuk Anda itu yang terbaik. Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi Anda memerangi berbagai hal yang tidak baik. Konteks ayat ini turun saat perang, jihad. Tapi juga dia pun berlaku untuk memerangi perasaan hati yang tidak baik. Jangan menyesal, jangan kecewa, karena pahala telah diberikan oleh Allah kepada Anda. Tapi yang Anda harus lakukan bersabar, terima dengan baik, dan rencanakan amalan-amalan yang bisa Anda kerjakan dalam keadaan haid. Ya, setelah itu, catat itu untuk diganti di kemudian hari. Yang hukumnya tetap dihitung sebagai pahala yang mengalir, tapi puasa Anda tidak dihitung sebagai satu hari, dan batal puasa itu dan diganti kemudian di kemudian harinya. Allah Ta'ala. Saudara Adil Pradipta yang menanyakan persoalan, Ustadz, bagaimana hukumnya suntik atau donor darah saat puasa? Saya pernah baca ada suntik yang tidak membatalkan, ada yang membatalkan. Masya Allah, kalau Anda sudah baca berarti Anda sudah dapatkan juga hukumnya dan pernyataan-pernyataannya. Tapi kami ingin menegaskan bahwa memang benar, suntik itu ada yang dua bagian tentunya. Ada yang Anda maksudkan donor darah, ada yang Anda maksudkan suntik untuk memberikan obat atau semacam yang lain. Untuk donor, mungkin terkait juga dengan hijamah, bekam, dan sebagainya. Jika dengan donor itu tidak mengurangi kekuatan Anda dalam menunaikan puasa, maka itu masih boleh dilakukan, tidak ada masalah. Ya, kecuali ketika Anda kerjakan itu bisa menurunkan kemudian kekuatan Anda, energi Anda berkurang, dan Anda jadikan lemas untuk berbuka, maka itu hukumnya tidak boleh dilakukan. Ya, bisa jatuh makruh atau bahkan haram jika memang dipastikan itu bisa mengganggu puasa Anda. Namun demikian, sekali lagi, jika itu bisa memberikan misalnya energi-energi positif untuk meningkatkan ketaatan dan tidak mengurangi kekuatan Anda puasa, maka itu boleh dilakukan, bahkan jika ada manfaatnya berpahala untuk Anda. Adapun suntikan lain selain donor yang sekiranya bisa menghadirkan energi, ya, Anda tidak makan lewat mulut, tapi Anda masukkan makanan dan energi lewat suntikan misalnya, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau suntik biasa untuk masukkan obat yang bukan dalam keadaan energi-energi tertentu, maka itu sah dilakukan, tidak ada masalah di dalamnya. Jadi saudara kita Randy, ya, hadis yang bilang tidurnya orang puasa itu ibadah, apakah itu sahih? Ya, banyak orang malas pakai alasan hadis dimaksud. Kami sampaikan dan kami tegaskan, hadis dimaksud itu palsu. Ya, bukan hadis sahih tapi hadis palsu. Bahkan bukan cuma palsu tapi palsu banget, ya, tapi palsu banget. Yang pertama, riwayatnya bermasalah, kan? Dan yang kedua, ya, mohon maaf, itu bertentangan dengan spirit Ramadan. Ya, Nabi meminta kita untuk meningkatkan ibadah. Lalu Anda mengambil alasan untuk keluar dari semangat itu. Coba Anda bayangkan. Ya, Syekh Mustafa Abdul Aziz At-Tarablusi menulis kitab As-Siyam di halaman ke-13, di paragraf yang ketiga, di baris kedua sampai dengan ketiga. Beliau sampaikan bahwa ayat pertama puasa itu ketika mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu turun di hari Senin tanggal kedua Sya'ban tahun kedua Hijrah. Saat turun perintahnya, itu Masya Allah, mereka berjuang di bulan Ramadan dengan panas terik. Masih ada juga yang berperang di perang Badar. Anda bisa bayangkan, Ramadan, perang Badar, panas terik, aktivitas meningkat. Yang puasa, yang sholat, yang baca Al-Quran. Mereka sahabat, ahli surga, sebagian mereka masuk surga tanpa hisab.
Maka tiba-tiba muncul orang-orang belakangan, sahabat bukan, tabi'in bukan, tidak dekat dengan Allah, pahala belum banyak, belum ada jaminan surga. Lantas Anda ingin menghindari, Nabi mengatakan tingkatkan ibadah, Anda menghindari ibadah dengan alasan tidur. Maka bagaimana Anda katakan itu hadis? Ustaz, bagaimanakah doa berbuka puasa sesuai sunnah Rasulullah SAW? Terkait dengan doa berbuka puasa, sampai kepada kita bacaan-bacaan yang populer dibacakan oleh masyarakat muslim baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Di antaranya dua doa yang sering kita bacakan, yaitu dhahaba adh-dhama wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah, juga Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu. Keduanya terdapat dalam riwayat-riwayat hadis, terkhusus diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud. Pada doa dhahaba adh-dhama, beliau menyantumkan dalam nomor hadis 2357, sedang dalam doa Allahumma lakas sumtu beliau cantumkan dalam nomor hadis 2358. Namun dalam dua hal ini ulama memiliki pandangan berbeda dalam segi kualitas hadisnya. Pada yang pertama, umumnya ulama sepakat bahwa sanad hadisnya atau kualitasnya tidak banyak dipersoalkan, memiliki kualitas yang sahih, bahkan dinilai dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa dimaksud dengan redaksi dhahaba adh-dhama wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, akan basah tenggorokan, dan dengan izin Allah pahala akan mulai diberikan kepada pelaku puasa. Sedangkan riwayat yang kedua, Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu, dipandang berbeda oleh para ulama dan diperselisihkan kemudian riwayat atau validitas kesahihannya. Ada yang menilai segelintir dengan riwayat yang sahih, tapi juga banyak yang menilai bahwa riwayat dimaksud memiliki kelemahan-kelemahan yang dipandang sangat lemah ketika diamalkan riwayatnya. Ya, ada yang berkata bahwa riwayatnya Mu'adz bin Zahra dinilai sebagai orang yang lemah, bahkan masuk dalam golongan tabi'in yang tidak sampai riwayatnya pada Rasulullah SAW, sehingga hadis dimaksud dinilai sebagai hadis yang mursal. Bagaimana kita bisa menyikapi dua hal ini? Sungguhnya bila pun Anda membacakan satu di antara keduanya, maka doa Anda dipandang benar. Tapi kalau Anda ingin keluar dari perselisihan, maka kita bisa memprioritaskan, mengutamakan doa yang disepakati dan dipandang tidak ada perselisihan atau persoalan dalamnya. Jadi hemat kami, Anda bisa memilih doa dhahaba adh-dhama wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah, walaupun Anda tidak harus mencela kemudian orang yang memilih doa Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu untuk dibacakan, sekalipun yang pertama dinilai lebih kuat dan lebih baik dibandingkan dengan riwayat yang kedua. Wallahu taala a'lam. Ustaz, mana yang terbaik antara sholat tarawih yang ditunaikan di masjid ataukah sholat yang ditunaikan di rumah bersama keluarga? Dan bagaimana status sholat fardu saya? Apakah ditunaikan di masjid sekiranya saya menunaikan sholat tarawihnya di rumah? Saudaraku, pertanyaan ini seharusnya Anda olah dengan kalimat yang lebih baik, yaitu bagaimana ketika Anda dengan keluarga bisa menunaikan sholat di masjid. Jadi kalau itu bisa Anda lakukan, artinya dibandingkan Anda memilih antara rumah dengan masjid dan Anda sekeluarga bisa ke masjid, maka itu yang utama. Karena sholat di masjid nilainya lebih baik dibandingkan dengan sholat di rumah. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan banyak hadis terkait dengan keutamaan ini. Imam An-Nawawi bahkan menukil riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin di juz yang pertama atau kitab yang pertama, pembahasan Kitabul Ikhlas atau Babul Ikhlas, hadis nomor 10 riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Salatul rajuli fil jama'ati afdalu min salati fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Salat seseorang yang ditunaikan di masjid dengan berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan ditunaikan di rumahnya atau tempat niaganya, lebih daripada 23 derajat saat dia bisa mendapatinya. Jadi Anda baru mau berangkat saja sudah mendapatkan 23 derajat. Anda kemudian berangkat, langkah pertama diangkat derajatnya, langkah selanjutnya menghapuskan dosanya, yumha biha sayyi'at. Hadir di masjid dituliskan pahala jamaahnya 27 derajat. Anda bisa bayangkan, Anda sholat di rumah hanya mendapatkan 27 derajat. Anda ke masjid baru ingin 23 derajat. Berangkat, diangkat derajatnya, digugurkan dosa-dosa kecilnya. Masuk ke masjid dituliskan pahala sholatnya 27 derajat. Di banyak pahala bisa Anda dapatkan dibandingkan memilih untuk di rumah. Adapun jikalau kemudian istri Anda tak mampu ke masjid, maka istri Anda bisa menunaikan sholat di rumah, kemudian Anda tunaikan sholat di masjid. Maka seorang perempuan yang memiliki udhur tidak mampu menunaikan sholat di masjid, maka sholat di rumahnya lebih utama dan dipandang nilainya sama dengan yang menunaikan sholat di masjid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana caranya agar puasa kita bisa berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini tentu pertanyaan yang mewakili seluruh insan beriman yang menunaikan puasa. Anda bisa mengambil pendapat para ulama, yaitu dengan cara meningkatkan kedekatan kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bolehlah dengan memantapkan niat.
kemudian susun rencana Anda untuk mengisi ibadah di bulan Ramadan, karena rencana itu akan mendukung ikhtiar kita dan kesungguhan kita dalam mewujudkannya. Orang yang tidak pernah punya rencana dalam beribadah, maka dia cenderung akan menunaikan ibadahnya sesuai dengan kehendaknya. Ingin baca Al-Quran dia baca, ingin tarawih dia tarawih, kalau tidak ya tidak, maka ini tidak akan jadi baik dalam tunaian ibadah Ramadannya. Silahkan susun ibadah malam yang pernah ditunaikan oleh Nabi, ibadah siang yang dikerjakan oleh Nabi, atau ibadah yang tidak terbatas pada siang dan malam sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Niatkan dengan baik, susun rencana, kerjakan ibadah dengan serius, tunaikan dengan ikhlas, maka insya Allah dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Anda bisa lebih baik ditunaikan dibanding bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun yang telah berlalu. Jika Allah memberikan Ramadan kepada Anda tahun ini, belum mampu Anda maksimalkan juga setelah Anda mendapatinya puluhan kali di tahun yang lalu, maka berapa banyak Ramadan lagi yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kualitas puasa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Ustaz, kalau puasa tidak mendapati makanan atau minuman untuk disantap saat berbuka, maka bagaimana status puasanya? Terkait pertanyaan ini, barangkali ada dua hal yang mesti kita pahami dengan baik, yaitu status puasa, juga bagaimana cara membatalkan puasanya. Terkait persoalan ini, maka penting kita ketahui bahwa ibadah itu akan didasarkan kepada niat dalam menunaikannya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguh setiap perbuatan ibadah itu akan bergantung kepada niatnya. Dengan demikian, jika Anda berada dalam kondisi yang dimaksudkan, maka sesungguhnya cukup bagi Anda, kata para ulama berdasar hadis ini, membatalkan puasa dengan menghentikan atau memutuskan niat puasanya. Karena ibadah Anda dinilai pada niatnya, dengan memutuskan niat puasanya, maka dianggap gugur dan selesai puasa Anda. Bagaimana cara membatalkan niat atau menggugurkan niat yang dimaksudkan? Maka cukuplah ketika waktu berbuka tiba, Anda membacakan doa puasa yang bersumber dari Rasulullah SAW. Seperti doa dari beliau, "Dhahaba dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Telah hilang dahaga, akan basah tenggorokan, dan dengan izin Allah pahala akan mulai ditetapkan. Maka dengan demikian dipandang sah puasa Anda, cukup dibatalkan, dan ini seharusnya menjadi catatan bahwa bila ini pernah terjadi, maka pada hari-hari berikutnya Anda harus menyiapkan diri untuk membawa makanan-makanan atau minuman sekedar untuk membatalkan puasa Anda. Assalamualaikum. Ingin bertanya bagaimana hukum puasa Ramadan bagi orang yang menyusui, termasuk istri saya. Syukran. Baik, terkait dengan pertanyaan ini barangkali juga mewakili pertanyaan-pertanyaan serupa dari sahabat detik lainnya. Kita menegaskan bahwa baik yang menyusui ataupun yang tidak menyusui, baik bagi perempuan yang mengandung ataupun tidak mengandung, hukum puasa berlaku sama. Allah sampaikan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau bisa menunaikan puasa itu lebih baik daripada meninggalkannya. Karena itu, para ulama menyampaikan, jika memang dalam kondisi menyusui ataupun mengandung, Anda masih punya kemampuan untuk menunaikan puasa, bisa mengaturnya dengan waktu-waktu dan konsultasi pada dokter terkait, maka puasa itu lebih baik bila dikerjakan. Namun bila itu semua menyulitkan dan bahkan bisa berdampak kepada tidak baiknya kesehatan Anda atau berdampak buruk kepada bayi, maka hukum untuk mengqadha itu lebih diutamakan. Anda bisa batalkan puasa, kemudian Anda qadha di hari lain selain Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 184 dan ayat 185. Allah sampaikan, "Faman kana minkum maridha aw 'ala safar fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Jika Anda punya uzur karena sakit atau semisal dengan itu, atau bahkan dalam perjalanan yang tidak memungkinkan Anda menunaikan puasa, Anda boleh mengqadha, mengganti di hari lain selain Ramadan. Allah Ta'ala a'lam. Ustaz, mudik sejauh apa yang tergolong safar sehingga boleh tidak puasa? Safar tidak diikat dengan mudik. Safar adalah perjalanan jauh yang ditempuh secara waktu kisarannya 80 km. Kurang lebih 80 km. Jadi kalau Anda berpergian melebihi 80 km, maka itu disebut dengan safar. Berlaku hukum qasar dalam sholat. Nah, apakah kemudian safar yang dimaksudkan bisa membolehkan kita membuka puasa? Belum tentu. Karena ulama pun memberikan sebab kedua dari safar ini, yaitu disebut dengan masyaqqah. Masyaqqah itu kadar kesulitan dalam perjalanan yang membuat Anda kesulitan untuk menunaikan puasa. Tersebut dalam riwayat seorang menjalani satu perjalanan. Tiba-tiba dia kelelahan, duduk kemudian di bawah satu naungan pohon. Nabi datang lalu bertanya kepadanya, "Kenapa Anda begini?" Dia katakan, "Ana shaim, saya puasa." Kata Nabi, "Laisa minal birri as-shiyam fi safar." Tidak bagus kamu berpuasa dalam keadaan safar.
Tapi orang-orang ada yang bersafar lagi, ada yang kemudian berperjalanan di luar orang ini, tapi tetap dia berpuasa dan tidak dilarang oleh Nabi. Maka kata para ulama, yang membolehkan dia berbuka adalah safar, yang menjadikan dia berat menunaikan puasa. Tidak sekedar Anda bepergian. Anda ke Semarang jaraknya jauh, Masya Allah menggunakan pesawat Anda nyaman. Tapi Anda dari Bekasi misalnya ke Jakarta menggunakan beca, macetnya luar biasa, bahkan luar biasa kendalanya, maka membuat Anda kesulitan untuk berpuasa. Anda boleh berbuka. Wallahu ta'ala. Kenapa puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib? Dan kenapa dilakukan pada waktu dan dengan jumlah hari tertentu 29 sampai 30 hari. Saudariku atau bagi siapapun Anda yang terkait dengan pertanyaan ini, hukum wajib menunaikan ibadah ataupun bahkan sunnah atau yang lainnya tidak ditentukan oleh selera atau keinginan kita, tapi ditentukan berdasar ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan penciptaan itu terbawa hukum-hukum ketaatan pada ketentuan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 132, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taati Allah, taati Rasul. Maka segala ketentuan yang telah Allah buat bagi kehidupan kita, demi kebaikan kita, maka hukumnya wajib kita untuk menaatinya. Ada yang berhukum wajib seperti salat, seperti puasa. Ada yang berhukum sunnah, seperti juga ada salat sunnah, bahkan ada puasa sunnah. Juga ada yang dihukumi selain daripada itu yang berhukum mubah atau boleh dikerjakan. Jika Anda berminat silakan lakukan, jika tidak Anda bisa tinggalkan. Dari mana mengetahui kita hukum wajib dan sunnah itu? Kita bisa dapati dari dalil-dalil Al-Quran yang berupa firman Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan dihukumi wajib karena dalil Al-Qur'annya menyampaikan kepada kita tegas tentang kewajibannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang beriman, diwajibkan bagi Anda menunaikan puasa. Dasar ayat inilah yang menjadikan puasa wajib untuk kita. Jumlah 29 atau 30 hari, beberapa hari saja ditentukan oleh Allah di ayat 184-nya. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung, yaitu bulan Ramadan, dijawab di Quran ayat 185-nya di surah Al-Baqarah. Syahr Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Jika Anda bertanya kenapa mesti wajib dan kenapa mesti 29 atau 30 hari, maka jawabannya adalah sesuai dengan maslahat kebaikan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita semua. Baik untuk dunia kita, baik untuk akhirat kita. Allah yang hanya tahu kehidupan kita. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik itu ada yang baik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi ada yang kita senangi tapi di balik itu ada yang tidak menyenangkan menurut Allah untuk kita. Wallahu ya'lamu, Allah mengetahui yang terbaik untuk kita di masa depan. Wa antum la ta'lamun, sedangkan Anda tidak mengetahuinya. Allahu ta'ala a'lam.